adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Blessed Kid Family, are you ready? Yes, we are ready. Satu hati, satu tujuan, menangkan jiwa. Dua, berdoa senantiasa. Tiga, menjadi sempurna seperti Kristus. Yes, yes, yes. Blessed Kid. Wow, keren. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Sebelum ibadah dimulai, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, dalam mengikuti ibadah, diharapkan papa dan mama dapat mendampingi adik-adik. Yang kedua, ibadah online ini adik-adik bukan hanya kita menonton saja, tetapi kita harus sungguh-sungguh memuji Tuhan di rumah masing-masing ya adik-adik. Yang ketiga, sebelum beribadah, adik-adik mempersiapkan diri terlebih dahulu. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, bermain handphone, ataupun tiduran. Nah adik-adik, jangan lupa siapkan hati adik-adik, pikiran adik-adik untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan ketika kita bernyanyi dan kita memuji Tuhan, adik-adik harus ikuti juga ya adik-adik. Dan ketika mendengarkan firman Tuhan, adik-adik juga harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Yang keenam, kita percaya bahwa Tuhan juga hadir dalam ibadah kita. Selamat beribadah. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died, heaven's gates to open wide. He will wash away my sin, let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Shalom adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Silvi Kak Devina. Kapner, Kak Gideon, Kak Eli. dan teman baru kita, Kak Leo and Friends. Nah adik-adik, di hari ini ibadah kita akan sedikit berbeda suasananya. Nah, jadi adik-adik yang di rumah, mau adik-adik berdiri, mau adik-adik duduk, kita harus tetap sungguh-sungguh memuji dan membesarkan nama Tuhan ya adik-adik. Nah, sekarang mari kita siapkan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Ku tahu Bapa pelihara aku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku.
saat ini. saat ini. Tuhan, Tuhan, kalau sebentar kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami. ibadah kami. Tuhan pimpin Tuhan pimpin dari awal dari awal hingga hingga akhirnya. akhirnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Yeay, siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Boleh kakak lihat tangannya semuanya diangkat? Yeay, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Sekali lagi ku cinta. Yesus pokok dan kita tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan terbuka. Yesus cinta. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan Yesus cinta. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan Bila kau akan berbuat. Pastilah kau akan Sekali lagi. Pastilah kau akan Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji,
Duduk yang manis ya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Nya ditabur, boleh bertumbuh subur dan berbuah lebat di dalam kehidupan adik-adik. Kita menyanyikan lagu ini. Biarlah firman Tuhan itu terus hidup di dalam hidup adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita nyanyikan lagu ini. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasratkan harapan yang terbayang, masa depan dan
karena Tuhan sudah memberikan sukacita kepada kami. Saat ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan berkati kakak kami yang akan menyampaikan firman. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak yakin pasti kalian sehat-sehat semua ya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kakak mau perkenalkan nama. Pasti sudah pada tahu semua. Siapa nama kakak? Iya, kakak Dana. Walaupun kita jumpa melalui online, tetapi kakak yakin Tuhan Yesus ada di sini. Tuhan Yesus juga ada bersama-sama dengan adik-adik. Adik-adik gimana tidurnya tadi malam? Nyenyak kan? Ya, tapi bangun pagi-pagi harus apa dulu? Berdoa. Jangan bangun pagi-pagi langsung nangis deh, ngambek deh. Jangan ya, karena Tuhan Yesus ada di hati kita. Nah, ada yang belum mandi tuh. Siapa tuh belum mandi? Mary belum mandi ya? Ya, minggu depan sebelum duduk mau ngikuti online, mandi dulu ya, gosok gigi. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, pada kesempatan hari ini kakak mau bercerita lagi, mau menyambung cerita beberapa minggu lalu tentang Raja Hezkia. Nah, adik-adik, siapa yang tahu Raja Hezkia ditambahkan umur berapa tahun lagi? 10? Salah. 5? Salah. Ayo, siapa yang tahu? Berapa? Betul, 15 tahun. Tapi sebelum itu dia berdoa dulu sama Tuhan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia berdoa dengan berlinangan air mata. Yang seharusnya Raja Hezkia sudah tidak ada harapan lagi, tetapi Tuhan melihat doanya dia. Tuhan melihat air matanya dia. Lalu datanglah seorang nabi. Nabinya siapa yo? Siapa yang tahu nabi siapa? Nabi Nathan? Bukan. Nabi siapa? Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini datang kepada Raja Hezkia. Dia katakan bahwa Raja Hezkia akan sembuh. Karena apa? Karena Raja Hezkia sudah berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga Tuhan memperpanjang usianya. Tadi berapa tadi? Iya, 15 tahun lagi. Puji Tuhan ya adik-adik ya. Kalau kita sakit, lalu kita sembuh, itu kemurahan Tuhan. Dan kita akan bersaksi kepada orang-orang bahwa Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kita. Nah adik-adik, Raja Hezkia ini diperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Dan dia, kabarnya tentang Raja Hezkia sembuh ini tersebar kemana-mana, ke negara-negara yang lain. Sehingga ada seorang raja dari Raja Babel, dia mengutus orang-orangnya datang kepada Raja Hezkia. Maksudnya apa? Maksudnya mereka datang. Maksudnya mereka mau tanya, gitu loh. Raja Hezkia, kok kamu bisa sembuh? Kamu minum obat apa? Gitu. Dokternya siapa? Siapa yang menyembuhkan kamu? Gitu ya adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kakak lupa, sebelum kakak lanjutkan, coba deh adik-adik yang sudah bisa baca. Dia ini, cerita ini terdapat di dalam Yesaya 39. Berapa? Ya, Yesaya 39 ayat 1 dan seterusnya. Baca ya, jangan lupa. Oke, kakak lanjutkan. Setelah rombongan dari Raja Babel ini datang ke Raja Hezkia, Raja Hezkia gimana? Senang hatinya, gembira, karena ada raja mengutus utusannya kepada dia. Nah, tapi adik-adik, Raja Hezkia salah. Raja Hezkia pikir mereka datang mau melihat seluruh kekayaan Raja Hezkia. Sebenarnya mereka datang mau mendengar bagaimana sih caranya kok Raja Hezkia yang tadinya sudah sakit parah bisa sembuh. Jadi
tentang kesembuhan Raja Hezkia ini sudah ditahu semua orang. Di negara-negara lain-lain sudah tahu semua, ya. Dan Raja Hezkia waktu orang-orang ini datang, apa yang dilakukan? Dia menunjukkan gedung-gedungnya. Gedung-gedungnya ditunjukin, ini loh gedung-gedung saya, ini loh lampu-lampu saya. Ditunjukin semua kepada utusan Raja Babil itu, adik-adik. Lalu dia menunjukkan apa lagi? Menunjukkan diajak naik, mungkin ya, tapi dalam Alkitab tidak diceritakan. Diajak naik mungkin ke salah satu balkonnya, lalu dipertunjukkan apa? Ini loh kerajaan saya, ini loh semuanya tanaman-tanaman, pohon-pohon, bagus-bagus semua. Lalu mereka diajak masuk ke rumah atau ke suatu ruangan yang besar sekali. Nah, di situ terdapat apa? Emas. Aduh, emasnya banyak banget. Di situ mereka ditunjukkan. Lalu ditunjukkan apa? Ditunjukkan minyak-minyak. Pada zaman dulu, minyak zaitun itu sangat-sangat berharga. Dan kalau yang namanya orang punya minyak zaitun itu termasuk orang yang kaya. Banyak banget. Dan ditunjukkan kepada utusan-utusan Raja Babil ini. Dan apa? Rempah-rempah. Rempah-rempah itu semacam apa ya? Makanan-makanan begitu deh. Ya, pokoknya seluruh kekayaannya Raja Hezkia dipertontonkan, dipamerkan kepada mereka. Nah, waktu Raja Hezkia sedang pamerin itu semua benda-bendanya, kekayaannya, lalu datang Nabi Yesaya. Nabi Yesaya bilang begini sama Raja Hezkia, itu siapa mereka? Wah, dengan bangganya Raja Hezkia bilang, itu utusan Raja Babil datang ke sini. Lalu mereka mau apa? Mereka mau lihat-lihat kekayaan saya. Sebenarnya mereka bukan mau melihat kekayaan Raja Hezkia. Mereka datang, dalam Alkitab dikatakan mereka datang bawa hadiah, bawa surat, dan mereka mau mendengar tentang kesaksian Raja Hezkia. Tapi Raja Hezkia salah, adik-adik. Raja Hezkia sudah tidak seperti dulu lagi waktu dia masih sakit. Raja Hezkia sekarang sudah sombong. Semua diceritakan, semua tentang kekayaannya dipamerin semua. Sehingga Raja Yesaya katakan begini kepada Raja Hezkia, apa yang engkau perlihatkan kepada mereka, semua itu akan hilang. Semua itu akan terangkut semua itu. Nah, diperingatkan seperti itu oleh Nabi Yesaya. Tapi Raja Hezkia bilang begini sama si Nabi Yesaya, dengan sombong dia bilang begini, oh bagus sekali firmannya itu buat saya, bagus sekali. Sombong kan adik-adik itu. Adik-adik kalau diperingatkan oleh mama, oleh papa, oleh kakak, lagi kakak-kakak sekolah minggu, kita harus dengarkan. Jangan kita menyombongkan diri, ya seperti Raja Hezkia ini. Dan Raja Hezkia pikir gini, gak apa-apa deh, yang penting selama saya masih jadi raja, pokoknya di daerah saya aman. Ya, semua masih ada. Setelah itu ya terserah. Begitu adik-adik pikiran Raja Hezkia. Ya, gak boleh begitu ya adik-adik ya. Dan adik-adik tahu itu apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya itu terjadi, sungguh-sungguh terjadi. Karena Nabi Yesaya katakan, anak-anak pun akan diangkat, anak-anakmu pun akan dibawa ke Babel. Ya adik-adik ya, sebab itu adik-adik, kalau kita mau punya sesuatu, kita harus bersyukur sama Tuhan. Contohnya kalau kita punya baju baru, adik-adik punya baju baru, jangan suka dipamer-pamerin ke teman-teman, ini loh, aku punya baju baru loh, kamu nggak punya baju baru. Nggak boleh begitu ya. Kita harus bersyukur karena mama papa bisa membelikan kita baju. Atau kita punya tas, ini loh, aku punya tas sekolah bagus loh, kamu nggak punya. Boleh nggak seperti itu? Kasihan kan yang nggak punya. Atau kita punya sepatu, ini loh, lihat nih sepatu aku mahal, aku belinya di mall loh, kamu nggak punya. Ya adik-adik, kasihan sekali teman kita yang nggak punya. Lalu kita punya HP baru, nih loh, HP aku loh, HP aku paling canggih, tercanggih di dunia, kamu nggak punya. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh adik-adik. Atau kita punya apa? Mobil-mobilan.
mobil-mobilan ada kan sekarang ya, mobil-mobilan yang canggih tuh, yang bisa dibawa sendiri, disetir sendiri. Adik-adik, apa yang kita punya semua dari Tuhan. Kalau adik-adik melihat teman-teman kita belum seperti kita yang diberkati Tuhan, kita harus berdoa juga kepada Tuhan. Kita juga mendoakan teman kita. Kita katakan, Tuhan, kalau Engkau memberkati aku, Engkau juga berkati temanku. Mungkin pada saat ini temannya adik-adik itu papanya di PHK. Kan sekarang lagi ada corona. Jadi banyak orang tua yang pekerjaannya dikeluarkan. Nah, adik-adik, kalau kita diberkati Tuhan, kita jangan lupa dengan teman-teman kita yang tidak seberuntung seperti kita. Dan adik-adik yang belum mempunyai baju baru, sepatu baru, tas baru, jangan iri, ya, jangan sedih. Lalu bilang, oh Tuhan, Engkau jahat. Kok si Devina punya tas baru? Kok Devina punya mobil baru? Kok aku nggak punya? Tidak boleh iri. Kita harus mengatakan, Tuhan, saya yakin Tuhan pasti akan berkati saya. Saya yakin Tuhan pasti mendengar doa saya. Tuhan memberkati mama papa saya. Dan saya pun akan menikmati berkat Tuhan. Ya adik-adik ya, sekali lagi kakak katakan, tidak boleh sombong. Tidak boleh memamerkan apa yang kita punya kepada orang lain. Dan adik-adik yang belum beruntung, yang belum punya baju bagus, sepatu bagus, apalagi tuh, mobil-mobilan bagus, main-mainan bagus, tidak boleh iri. Kita tetap harus berdoa dan berdoa dan berdoa. Pasti Tuhan jawab. Seperti Raja Hizkia waktu dia sakit kan, dia nangis kan, Tuhan tolong, dia nangis terus. Akhirnya Tuhan mendengar, Tuhan melihat air matanya. Pasti kakak yakin kalau kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan pasti dengar. Ya adik-adik ya. Oke, puji Tuhan. Adik-adik, ada sebuah lagu yang katakan gini, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Katakan adik-adik ya, lagu ini katakan, kita datang ke dalam dunia tidak membawa apa-apa. Kita akan kembali ke surga tidak membawa apa-apa. Sebab itu apa yang ada pada kita, kita harus bersyukur. Ya adik-adik ya. Ya adik-adik, kakak nggak lupa nih, kita ada ayat hafalan ya. Oke, yang sudah bisa baca, ambil Alkitabnya. Kita baca sama-sama ya. Oke, mana Alkitabnya? Ya, oke ya, kita baca 1 Korintus 1 ayat 29 yang bunyinya seperti ini, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tuhan gak mau kita memegahkan diri, Tuhan gak mau kita sombong, Tuhan mau kita rendah hati. Ayo, siapa yang ada di dekat-dekat kita, bilang, mama, jangan sombong ya. Papa, jangan sombong ya. Dan kita juga harus bilang pada diri kita sendiri, diriku, kamu jangan sombong. Apa yang kamu punya semua dari Tuhan. Ya, sekian cerita kakak. Kakak berdoa supaya adik-adik menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang tahu berbakti kepada orang tua, terutama kepada Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Ya, puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Firman Tuhannya udah kita dengarkan adik-adik, sungguh memberkati ya. Biarlah firman Tuhan Yesus boleh bertumbuh dalam hati kita. Kita ucapkan terima kasih yuk buat kakak yang telah membawakan firman-Nya. Terima kasih kak, Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman yang ada di rumah kita berdoa bersama ya. Untuk negara kita, Indonesia, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pelindungan-Mu dalam hidup kami.
Terima kasih atas kesehatan yang Tuhan sudah berikan sampai saat ini. Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk bangsa kami. Kami percaya Tuhan akan memulihkan kami dan melalukan virus corona ini cepat berakhir. Tuhan, sekarang ini bangsa kami menghadapi keadaan new normal. Kiranya Tuhan tetap terus memulihkan kita. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk pemerintah, untuk presiden dan wakil presiden, serta para anggota diberikan hikmat kebijaksanaan dalam memimpin dan memajukan bangsa kami. Kami juga berdoa untuk para dokter dan perawat yang sudah membantu kami merawat pasien. Tuhan, berikan kekuatan kesehatan kepada mereka semua. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk Opa dan Oma Paul diberikan hikmat kebijaksanaan, kesehatan, kasih sukacita, dan perlindungan selalu. Berkati juga seluruh keluarga jemaat GPDI, sahabat Allah. Tuhan selalu melindungi dan memelihara kehidupan mereka. Amin. Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja anak Blessed Kids, untuk anak-anak sekolah minggu beserta kakak sekolah minggu. Tuhan melindungi dan menyertai keluarga mereka dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberikan selalu semangat, terobosan yang baru, dan komitmen yang baru di dalam hidup mereka masing-masing, dan mereka semakin setia dan taat kepada Tuhan. Amin. Yesus, kiranya kasih setia Tuhan selalu memenuhi kami dan keluarga kami. Inilah yang menjadi doa kami. Biarlah terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayat hafalan minggu ini adalah 1 Korintus 1 ayat 29. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Shalom adik-adik, apakah adik-adik masih ingat tentang Blessed Kids Quiz minggu lalu? Yaitu Blessed Kids Quiz acak kata. Nah, sekarang kakak ingin membacakan jawaban-jawaban dari soal-soal yang diberikan minggu lalu. Jawaban soal pertama adalah Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan akan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat didikan. Soal nomor 2, Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Soal nomor 3, Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Soal nomor 4, Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Soal nomor 5, Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, kira-kira siapa ya yang menjadi pemenang Blessed Kids Quiz acak kata? Apakah adik-adik merasa adik-adik pemenangnya? Pemenang Blessed Kids Quiz acak kata adalah Angel, Love, Kampung Duri 2. Fanny, Hope, Kampung Duri 1. Jenny, Faith, Kampung Duri 2. Felice, Joy, Kampung Duri 1. Tasya, Faith, Kampung Duri 1. Joshua, Love, Kampung Duri 2. Christopher, Faith, Kampung Duri 1. Joel, Joy, Kampung Duri 2. Selamat ya kepada para pemenang Blessed Kids Quiz acak kata. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah berpartisipasi dalam Blessed Kids Quiz acak kata. Bagi yang belum berhasil, jangan bersedih adik-adik. Tunggu saja Blessed Kids Quiz edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.
adik-adik jangan kemana-mana dulu ya adik-adik. Saat ini kita akan melihat dan menyaksikan teman-teman kita akan memberikan pujian dan penyembahan buat Tuhan. Mari kita saksikan. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Teman-teman, saya mau menghafalkan ayat hafalan Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo teman-teman, saya Evelyn mau membaca ayat hafalan Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Satria kerajaan Allah, satria kerajaan surga, kita jagoan hebat. Satria kerajaan Allah, satria kerajaan surga, kita jagoan hebat. Memuji, menari, melompat buat Tuhan. Oh gila, oh gila, itu aku cinta pada saya. Oh gila, oh gila, oh gila, itu aku cinta pada saya. Oh gila, Dengar. dengar aja panggil nama saya, dengar aja panggil namamu, dengar aja panggil nama saya, juga aja panggil namamu, dengar aja panggil nama saya, dengar aja panggil namamu, dengar aja panggil nama saya, juga aja panggil namamu. Ku jawab. Ku jawab ya, ya, ya. 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 Ku jawab. Ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dadah, teman-teman, Tuhan berkati. Wow, luar biasa sekali adik-adik. Kita sudah mendengarkan teman-teman kita tadi memuji membesarkan nama Tuhan. Nah adik-adik, buat adik-adik yang belum pernah bernyanyi, mari kita saat ini mau mengajak semua untuk bernyanyi memuji membesarkan nama Tuhan. Dan kirimkan video adik-adik ke Kak Devina atau ke Kak Sansa nanti. Ketemu lagi dengan Momo, Acan, Jap, baby. Monkey, udah. di Blast Kids News. 1. Ibadah gereja anak Blast Kids berubah jam tayang menjadi jam 11 siang dan masih dilakukan secara online di YouTube Blast Kids. 2. Doa dan puasa untuk PGA dan JGA dilakukan setiap hari Kamis dimulai dari jam 10 malam sampai dengan jam 3 sore. Ketiga, dalam memasuki era new normal, adik-adik tetap berdisiplin dan bersemangat. Disiplin dalam menjaga kesehatan dan kebersihan diri masing-masing. Untuk sering mencuci tangan, menggunakan masker, makan makanan yang bergizi, sering minum air putih, dan tidur yang cukup. Yang keempat, selama era new normal, adik-adik tetap berada di rumah saja dan lakukan aktivitas di dalam rumah, kurangi aktivitas di luar rumah.
Selama di rumah saja, adik-adik tetap selalu bersukacita dan semangat dalam mengerjakan tugas dari sekolah ya. Rajin pangkal pandai. Yang keenam, semakin giat untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Baca yuk Mazmur 23 dan 91. Sampai jumpa. Bless Kids Event. Adik-adik, ada acara spesial nih minggu depan. Tanggal 26 Juli 2020, ibadah gereja anak Bless Kids akan disertai dengan acara ulang tahun. Yeay! Kita akan merayakan ulang tahun adik-adik dari tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan 26 Juli 2020. Dengan tema Jesus is my superhero. Oh iya, ibadah akan disertai dengan doa pengurapan loh oleh Kak Triposa. Nah, adik-adik jangan sampai ketinggalan ya. Kita akan menikmati banyak berkat dari Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik telah mendengarkan firman Tuhan tentang kerendahan hati. Biarlah kita belajar kepada Tuhan Yesus yang rendah hati. Adik-adik, mari kita berdoa. Kita mengangkat tangan kita. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa. Adik-adik, sekolah minggu telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan mereka. Bapa, Engkau juga kiranya yang berkati guru-guru sekolah minggu yang telah memberitakan firman-Mu. Pakai mereka Bapa. Bapa, terima kasih Bapa. Di mana adik-adik juga Bapa dalam pergaulannya, dalam sekolahnya Engkau juga yang memimpin. Di mana mereka berada, perlindungan-Mu selalu menyertai adik-adik. Bapa, terima kasih Bapa. Kedua orang tua mereka, Engkau juga yang memimpin. Mata pencarian mereka juga Engkau yang memimpin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus atas semua berkat-Mu yang adik-adik telah terima. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekian ibadah hari ini. Tetap berdoa, Tetap baca firman. Jaga kesehatan, rajin belajar, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.